Oke, hello semuanya, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, gua akan membawakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang hacker handal yang mampu meretas sebuah ATM hanya dengan menggunakan sebuah wifi. Namun secara tiba-tiba, keahliannya itu pun membawanya ke dalam urusan yang lebih rumit saat ia berurusan dengan sekelompok mafia. So, seperti apakah cerita filmnya? Inilah sebuah film yang berjudul War Driver. Film dibuka dengan memperlihatkan pemeran utama kita, Jack, yang sedang berbelanja di sebuah minimarket. Namun tatkala itu hanya sebuah penyamaran, Jack yang sebenarnya ingin mengambil foto ATM di supermarket itu. Dan setelah diselidiki, Jack ini seorang hacker alias peretas yang suka mencuri data atau uang digital milik orang lain. Dan tak hanya mesin ATM, Jack juga mampu mencuri uang hanya dengan menggunakan sebuah wifi. Contohnya seperti saat ini, Jack yang sering mendatangi tempat-tempat mewah di kota yang memiliki sistem keamanannya lemah. Kebetulan malam itu Jack mengincar sebuah restoran mewah, dan hanya bermodalkan laptop, Jack pun membuka softwarenya yang biasa ia gunakan guna untuk meretas, mengirim virus itu pada manajer. Dan setelah manajer itu mengklik link dari Jack, disitulah Jack hanya perlu mengosongkan isi tabungan si manajer, yang sebenarnya uang itu gaji guna para karyawannya. Dan karena itulah Jack selalu menjalankan aksinya tepat saat -1 atau 3H sebelum si manajer membagikan gaji pada para karyawannya. Namun saat Jack sedang menjalankan aksinya, sedikit ia pun dibuat was-was akan satu karyawan resto yang memperhatikannya. Sadar karena Jack parkir di jalan depan resto yang sangat mencolok. Namun kewas-wasan Jack itu berlalu saat si karyawan tak curiga dan berlalu pergi begitu saja. Di keesokan harinya, setelah Jack berhasil menjalankan aksinya itu, ia pun dibangunkan oleh kedatangan seseorang yang mengetuk pintunya dan... Ya, dia Daigo, si karyawan semalam yang sempat melihat Jack di parkiran resto tengah malam, teman-teman. Dan gara-gara aksi Jack semalam, Diego dan para karyawan pun harus telat gajian saat si manajer mengaku baru kerampokan. Diego yang sadar jika Jack mencurigakan, ia yang melihat dari CCTV nomor plat mobil Jack, dan itulah yang membawanya sampai ke rumah si Jack. Tell me how you make your money. Shopping. Nice. That's it. Di sini Diego yang menjelaskan bahwa niatnya bukan semata-mata untuk melaporkan aksi Jack. Diego yang hanya ingin tahu cara Jack melakukan aksi perampokan. Ia pun menanyakan akan bagaimana Jack melakukan aksi tersebut. Dan setelah Jack menjelaskan semua aksinya secara rinci, Jump onto their Wi-Fi network and security. Certain kind of web code. Retail shopper. The drain gets moved around fast. Steal from banks. barulah Diego jujur akan kedatangannya yang tak lain untuk mengajak Jack bekerja sama. Ada seorang gadis kaya, ia tamu VIP di resto Diego bekerja yang sering datang bersama ayahnya. Suatu ketika Diego tak sengaja mendengar si gadis mengatakan saldo di ATM-nya yang berjumlah $800.000. Kalau dirupiahkan setara 12 miliar rupiah, teman-teman. Kebetulan saat ini Diego sedang mengalami krisis finansial. Kosannya tak kunjung dibayar, beras yang tersisa segelas, pay letter yang kian menunggak, ditambah gajinya yang kian diundur. Pada intinya Diego meminta Jack guna mencuri uang si gadis itu, karena jika menolak Diego akan menghabisi Jack secara brutal. Dan setelah Diego pergi, Jack langsung menceritakan masalahnya itu pada teman online alias sesama hacker sepertinya. Dan karena si teman Jack lebih jago dan segera melacak siapakah Diego ini, ya Jack tak bisa main-main di sini, teman-teman. Karena dari pencarian si teman, Diego yang diketahui mantan napi dan memiliki latar belakang sebagai seorang petarung, sehingga jika Jack tak menuruti permintaannya tak bisa dibayangkan seperti apa nanti nasibnya.
Maka dari itu, Jack yang segera menjalankan aksinya tepat di malam saat si gadis selalu datang bersama ayahnya. 1-2 jam Jack menunggu sampai pada mereka pulang, dan saat itulah Jack pun segera mengikuti si gadis sampai di kediamannya. Dan saat mereka masuk, Jack pun segera membuka laptopnya. Namun dikarenakan jaringan Wi-Fi-nya lemah, Jack harus lebih masuk ke area rumah itu. Dan ya, si ayah tiba-tiba saja keluar yang hampir membuat Jack ketahuan. Untungnya si ayah yang tak menyadari keberadaan Jack hanya tancap gas dan pergi entah mau kemana. Dan setelah berhasil menguras semua isi rekening si gadis, terlihat Jack pun langsung mentransfer semua saldo itu pada Diego dan segera melaporkannya guna Diego tak mengganggu kehidupannya lagi. Namun sebagai bentuk terima kasih, Diego yang ingin Jack ikut ke sebuah klub malam sebagai rasa terima kasih terpaksa diiyakan si Jack. Dan saat Jack telah mabuk berat, entah mimpi atau memang terjadi, terlihat ia pun didatangi si gadis yang mengajaknya joget bareng. Dan setelah bangun dengan kondisi tak enak hati selalu memikirkan si gadis karena merasa bersalah, terlihat Jack pun mulai mencari informasi tentang kehidupan si gadis. Dan dengan skill peretasnya yang handal, Jack pun berhasil menemukan identitas si gadis sampai nekat meretas laptop si gadis. Dan di sini baru diketahui gadis ini bernama Sarah, teman-teman. Dan pria yang selalu bersamanya tak lain ialah bapak-bapak berkeluarga alias om-om hidung belang yang menjadikan Sarah sebagai wanita simpanannya. Kita panggil aja Mark biar gampang. Di dalam pesan Sarah pada Mark, Sarah pun baru menceritakan tentang uang $800.000 yang telah hilang dan meminta Mark datang menemuinya. Sampai pada mereka telah bertemu, Jack yang masih meretas laptop Sarah guna menguping pembicaraan mereka pun dilihatkan pada Mark yang marah besar dan mengira Sarah lah dalang di balik hilangnya uang itu. Trust you. I didn't take your... He gets you a small house. Did take the money. Promise. Dan dari perselisihan itu, kita pun diberitahu akan uang itu tak lain milik bosnya Mark alias sekelompok mafia yang biasa menitipkan uang pada Mark guna mengacak alias mencuci uang agar legal di mata hukum. Dan Mark yang panik akan hilangnya uang itu mengancam Sarah akan dibunuh jika Sarah tak segera mengembalikan uang itu. Lalu Jack yang melihat semua itu dan merasa bersalah saat Sarah akan dibunuh, segera menemui Diego guna memintanya mengembalikan uang itu. Namun dikarenakan Diego bukanlah tipikal seorang yang peduli pada orang lain, ia pun hanya bisa menolak permintaan Jack tersebut. Tak mendapat hasil, terlihat Jack pun diberitahu akan pencarian teman online-nya yang telah menemukan siapa mafia yang berurusan dengan Mark. Yang tentunya mafia ini sangat berbahaya karena telah terlibat dalam penjualan manusia, obat-obat terlarang, sampai penjualan senapan tempur. Maka dari itu, si teman online pun mengingatkan guna Jack tak terlibat dalam masalah ini. Let's go. Put him in. Namun entah bodoh atau gimana nih si Jack. Bukannya mundur, Jack justru menemui Sarah di sebuah tempat kopi yang biasa ia kunjungi. Lagi dan lagi masih dengan kasus yang sama, yaitu perempuan, Jack nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri demi sebuah istilah yang dinamakan jatuh cinta. Itulah yang Jack rasakan saat ini. Selain karena rasa bersalah, Jack juga tidak rela melihat gadis pujaannya mati dengan cepat. Jack mencoba untuk dekat dengan Sarah tanpa membongkar identitas aslinya dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Do you want to give me your number? You to me might get you in trouble. Watch us hit on one. What's yours? Tak ingin Sarah mati, Jack pun ingin membantunya dengan cara mengumpulkan uang itu. Uang $800.000 alias 14 miliar rupiah ingin dikumpulkan si Jack dalam kurun waktu 1 minggu. Apakah dia bisa, teman-teman? Yang meski hal itu sempat dipertanyakan teman sehakernya, namun Jack yang sudah dibutakan oleh cinta satu malam itu pun tetap teguh pada pendiriannya guna memutuskan membantu Sarah.
Masih dengan keahliannya yaitu mencuri uang dari mesin ATM, Jack pun membuat sebuah perangkat khusus yang hanya perlu ditempelkan di mesin ATM. Sehingga setiap kartu ATM yang melewati perangkat tersebut akan langsung tercatat, terlacak, dan mudah untuk dikuras isi tabungannya.